Ya, setelah kita berhasil menampilkan desain dari form yang kita buat tadi, nah sekarang kita akan belajar bagaimana caranya memproses data yang kita inputkan di sini. Kemudian kita klik tombol tampilkan, maka nanti akan muncul outputnya. Oke, misalnya nama mahasiswa adalah Wayan. Nah, seperti apa prosesnya supaya bisa dari input, kemudian proses, kemudian output. Nah, prosesnya saya akan jelaskan seperti ini. Nah, ketika sudah kalian selesaikan formnya, nah sekarang kita mulai membuat codingnya. Nah, codingnya itu untuk menambahkan coding, kita harus berpindah ke tab source. Ya, jadi kan kita berada di tab design. Nah, sekarang kita klik bagian source di sini. Nah, disinilah kita akan mengisikan codingnya. Oke, proses pertama, coding yang harus kita isi adalah, nah kita tentukan dulu apa saja yang akan kita proses. Nah, yang akan kita proses di sini adalah nama mahasiswa. Nah, kebetulan karena di sini hanya ada satu inputan. Kalau misalnya ada 5 inputan, berarti kalian akan memproses 5 buah data. Nah, kebetulan di sini hanya ada satu, yaitu nama. Berarti yang akan kita proses nanti adalah inputan nama. Oke, untuk menyimpan inputannya, tentu kita harus memerlukan sebuah wadah dulu, atau istilahnya kita harus membuat variabelnya. Nah, letaknya silakan. Nah, ini kan codingnya ada banyak, sampai 118 atau 119 baris. Nah, kalau kita lihat satu persatu seperti ini, tentu kalian akan bingung. Nah, jadi caranya kalian cari nama kelasnya. Oke, ini public class form mahasiswa. Ketika kalian sudah menemukan kelasnya, kelas ini atau kelas apa saja sesuai dengan form yang kalian buat, nah di bawahnya, tepat di bawah kelasnya, oke, kita akan tambahkan variabelnya. Nah, di sini saya buat komentar di sini. Oke. Langkah pertama, nah saya buat seperti itu, membuat variabel. Nah, variabel yang perlu kita buat yang pertama adalah variabel inputannya. Oke. Variabel inputan seperti ini, variabel inputan. Nah, sekarang saya tanya, ada berapa inputan yang kita buat di sini? Nah, tentu jawabannya ada satu, yaitu inputan nama. Oke, berarti hanya ada satu variabel yang kita buat di bagian variabel inputan. Nah, caranya seperti apa? Ini menggunakan teknik OOP yang sudah kita pelajari, yaitu enkapsulasi. Jadi kita buat di sini, tipenya adalah privat. Nah, seperti ini, privat. Kemudian tipe datanya untuk nama, karena inputannya berupa tulisan, jadi tipe data yang saya gunakan di sini adalah string. Oke, S-nya huruf besar, ingat, privat string. Nah, kemudian nama variabelnya apa? Nama variabelnya tentu bebas, kalian boleh membuat dengan nama apa saja. Syaratnya tidak menggunakan spasi. Nah, jadi saya membuat di sini nama variabel inputannya adalah nama. Oke. Nah, karena saya hanya punya satu inputan, berarti ini sudah. Oke, ini sudah selesai, cukup. Nah, sekarang di dalam pembuatan variabel, saya juga perlu variabel untuk menyimpan outputnya. Oke, kalau tadi kan untuk menyimpan input. Nah, sekarang saya akan membuat di bawahnya di sini variabel output. Nah, output. Oke. Untuk variabel outputnya, nah caranya juga sama. Ya, outputnya itu apa? Jadi outputnya itu nanti seperti ini contohnya. Nama mahasiswa adalah Wayan. Yaitu berarti kan itu outputnya berupa tulisan. Nama mahasiswa adalah Wayan. Nah, kalau berupa tulisan berarti tipe datanya sama seperti tadi, yaitu string. Ya, caranya berarti sama, privat string. Kemudian nama variabelnya untuk output ya bebas, oke. Nah, di sini saya kasih nama variabelnya yaitu output. Nah, seperti itu. Jadi ada variabel untuk menyimpan inputnya dan juga variabel untuk menyimpan outputnya. Oke, itu tahap yang pertama, membuat variabel. Nah, di sini tidak ada error.
dari script yang saya buat. Oke, kalau sudah, kita simpan. Oke, kita simpan. Nah, kalau misalnya kita belum percaya 100% untuk membuktikan error atau tidaknya, kita jalankan saja formnya, klik kanan, pilih run file. Oke, nah tidak ada error. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan prosesnya. Nah, ketika kita sudah buat variabelnya untuk menyimpan inputan dan outputnya, nah sekarang apa yang akan dilakukan? Oke, yang akan dilakukan itu adalah ketika kita klik tombol tampilkan, maka nanti outputnya akan tampil nama mahasiswa adalah Wayan. Nah, jadi saya klik kanan di sini, klik kanan di tombolnya, kemudian saya pilih di sini eventsnya. Oke, saya pilih action, kemudian saya pilih action perform. Oke. Nah, ketika tombolnya ditekan atau terdapat sebuah action di sana, oke, jadi dia akan membuat secara otomatis metode yang bernama btn tampil action perform. Seperti ini. Apa yang akan dilakukan ketika tombol itu ditekan? Oke, itu pertanyaannya. Apa yang akan dilakukan ketika tombol itu ditekan? Jawabannya adalah menampilkan output. Nah, dari mana outputnya itu datang? Jadi, di tahap kedua ini, nah saya tulis seperti ini komentarnya, nomor 2. Nah, yaitu mengambil nilai dari inputan. Nah, caranya seperti apa? Nah, tadi kita sudah membuat sebuah variabel untuk inputannya yang bernama nama. Oke, namanya adalah nama. Nah, jadi nama ini nilainya masih kosong. Nanti nilainya kita akan isi berdasarkan apa yang akan diinputkan user di txt nama. Oke, ini namanya adalah txt nama. Kalau kalian lupa namanya apa, klik kanan di sini, pilih change variable name. Nah, kalian akan lihat nanti, oh di sini ternyata namanya adalah txt nama. Oke, kalau kalian beda misalnya name-nya di sini, nanti silahkan disesuaikan dengan name yang kalian buat. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kalian geser-geser seperti tadi, nah kemudian kalian bingung, oh di mana letak script dari tombol yang saya buat tadi. Nah, kalau kalian bisa misalnya, oh ini kan kebetulan ketemu seperti ini. Kalau misalnya kalian tidak ketemu dan kalian bingung, oh itu tombolnya saya letakkan di mana scriptnya. Nah, kalian tinggal gampang, caranya seperti ini. Kalian bisa klik 2 kali tombolnya, ya klik 2 kali tombolnya. Nah, nanti akan kursornya akan otomatis aktifnya di sini. Nah, di sini berkedip dia. Nah, berarti ini script dari tombolnya. Oke. Atau misalnya kalian klik kanan, pilih events, pilih action perform. Nah, ini dia sudah otomatis. Oke. Seperti itu caranya mencari script tombolnya ada di mana. Nah, kemudian kita lanjut di sini, mengambil nilai dari inputan. Nah, nama inputan yang kita buat tadi adalah nama. Oke, saya klik Ctrl spasi. Nah, nama sama dengan nama teksnya txt nama dot nah get text. Saya menggunakan Ctrl spasi lagi. Nah, di sana ada pilihan get text karena tipenya adalah string. Saya tekan enter. Atau tahap ini kita bisa sebut sebagai proses. Ya, kita tambahkan misalnya di sini proses mengambil nilai dari inputan. Nah, ketika nilai dari inputannya sudah kita ambil, oke, jadi akan disimpan di dalam sebuah variabel yang bernama variabel nama. Nah, jadi ini prosesnya memang seperti ini. Jadi untuk proses penyimpanan saja atau mengambil nilai saja, kita menggunakan fungsi get. Ya, jadi seperti yang sudah kita pelajari di materi enkapsulasi sebelumnya, jadi ada 2 istilah yang kita gunakan, ada set atau untuk memberikan nilai dan juga ada get untuk mengambil nilai. Nah, jadi di sini ketika kita jalankan formnya, kita run file. Oke, nah ketika kita isi namanya di sini, misalnya Wayan, kita klik tampilkan. Nah, di sini tidak ada error yang tampil ya di dalam outputnya. Nah, ini artinya proses penyimpanan nilai ke dalam variabel nama ini sudah berhasil atau berjalan dengan baik.
Oke, ketika ini sudah berjalan dengan baik dan tidak ada error, maka kita lanjut ke proses penampilan outputnya. Nah, ini kita close dulu. Oke, kita lanjut ke proses yang nomor 3, yaitu atau tahap ini kita sebut dengan menampilkan output. Ya. Nah, untuk menampilkan output, jadi nanti outputnya saya tampilkan adalah nama mahasiswa sama dengan Wayan, misalnya seperti itu. Nah, untuk outputnya nanti kita simpan dia di dalam sebuah variabel yang sudah kita buat juga sebelumnya di sini. Nama variabelnya adalah output. Oke, ini nama variabel yang saya buat, yaitu output. Nah, berarti di sini nanti saya akan tambahkan di sini variabel output. Nah, saya tulis nama variabel saya output sama dengan. Jadi silakan kalian boleh menampilkan output seperti dengan tulisan apapun, ya misalnya seperti ini, nama mahasiswa sama dengan. Nah, kemudian untuk menampilkan nilai yang sudah saya dapatkan dari inputan, maka saya tambahkan di sini. Ya, ini untuk menghubungkan antara string atau tulisan dengan sebuah nilai. Jadi saya menggunakan simbol atau tanda plus di sini. Kemudian saya tampilkan nilai dari variabel nama. Oke, atau saya langsung selesaikan seperti ini. Nama mahasiswa sama dengan nama. Oke. Nah, kemudian kalau kita sudah isi outputnya seperti ini, sekarang tinggal kita tampilkan menggunakan perintah JOptionPin. Nah, ini juga adalah salah satu library yang sudah disediakan di dalam Java. Nah, ini kita bisa gunakan seperti ini. Nah, saya ketik beberapa karakter di sana, misalnya JOP, kemudian saya tekan Ctrl spasi. Nah, di sana sudah tampil JOptionPin dalam kurung javax.swing. Nah, saya bisa pilih ini, tekan Enter. Nah, ini sudah otomatis di generate. Oke, kalau kita sudah tampilkan atau kita buat ini menggunakan kontrol spasi, maka kalau kita perhatikan di baris atas, nah di baris nomor 8 di sini, dia sudah langsung menambahkan script untuk import javax.swing.jOptionPin. Nah, ini sudah otomatis di generate ketika kita menggunakan kontrol spasi yang tadi. Ya, ini kita tidak perlu ketik secara manual. Oke, lanjut. JOptionPin, kemudian kita pilih fungsi yang akan kita gunakan di sini. Ya, kita tekan tombol titik atau dot. Ya, JOptionPin dot show message dialog. Nah, kita gunakan message dialog. Ini show message dialog. Tekan enter. Nah, kemudian di sini root pin-nya, jadi ada dua parameter di sini. Nah, parameter yang pertama ini kita tidak akan gunakan, jadi isi dengan nilai kosong atau null seperti ini. Nah, kemudian di parameter kedua kita akan isi dengan nilai yang akan kita tampilkan, yaitu variabel output. Nah, kita tulis di sini variabel output. Nah, enter. Sudah. Oke. Nah, ini sudah selesai untuk proses menampilkan outputnya. Nah, hasilnya seperti apa? Jadi kita simpan dulu filenya. Nah, setelah disimpan, kemudian kita klik kanan di dalam file formnya. Kemudian kita pilih run file. Nah, sekarang kita coba jalankan dari desain yang sudah kita buat dan juga kita sudah isi dengan codingnya. Misalnya di sini di bagian nama saya ketik Wayan, kemudian saya klik tombol tampilkan. Nah, ini outputnya. Oke, nama mahasiswa sama dengan Wayan. Ini dia output dari program yang kita kerjakan tadi. Oke. Nah, kalau sudah bisa seperti ini, kalian setelah kalian coba dan kalian pelajari, kemudian kalian pahami, nah kalian saya rasa sudah bisa menambahkan beberapa elemen lain. Nah, misalnya kita akan menambahkan nim, ya misalkan nim dan juga inputan nama. Jadi akan ada dua inputan, nim dan juga nama. Oke, jadi langsung saja tahap pertamanya kita buat di desainnya dulu. Jadi desainnya akan kita ubah dengan menambahkan inputan. Ya, ini saya geser dulu supaya cukup tempatnya. Saya geser ke bawah seperti ini. Kemudian ini kita akan tambahkan nim di sini. Ya, kita tambahkan nim. Jadi saya tambahkan di sini labelnya. Ya, kita drag and drop labelnya.
kita taruh posisinya di manapun ya, asal sesuai keinginan kalian. Kemudian kita tambahkan lagi, setelah label kita tambahkan inputannya menggunakan text field. Nah, ini kita drag and drop text fieldnya. Oke. Nah, setelah kita temukan posisinya, kemudian kita bisa atur lebarnya berapa. Nah, misalnya seperti itu. Setelah kita tambahkan elemennya, kemudian kita akan ubah tulisannya. Nah, mulai dari labelnya di sini. Karena labelnya tidak akan kita proses menggunakan coding, jadi kita tidak perlu mengubah variable name-nya. Ini biarkan saja seperti ini. Ya, kalian bisa membiarkan seperti ini. Jadi sesuai kebutuhan saja. Karena yang ini kita perlu adalah mengubah teksnya, jadi kita pilih edit text. Misalnya input untuk name. Oke. Nah, kemudian ini yang kedua, untuk inputan text field-nya, kita edit text di sini, kita kosongkan dulu. Kemudian karena ini akan diproses nantinya untuk output tampilan, jadi kita akan ubah variable name-nya. Klik kanan, pilih change variable name. Untuk variable name-nya bebas, asal tidak boleh sama dengan yang sudah kalian gunakan di sini. Ya, di navigatornya. Di sini tidak boleh ada yang sama. Nah, saya kasih nama di sini misalnya txt name. Nah, namanya seperti ini, tidak boleh menggunakan spasi. Kalau sudah klik OK, nah nanti dia akan berubah di sini txt name. Nah, kalau sudah seperti itu, sebelum kita tambahkan codingnya, tidak ada salahnya kita lihat dulu hasilnya. Kita klik kanan, formnya, kemudian kita pilih run file. Nah, jadi desainnya sudah bekerja dengan sesuai keinginan kita. Jadi sudah ada inputan nama dan sudah ada inputan name. Ya, tentu name-nya kalau kita ketik misalnya di sini Budi, kemudian name-nya kita tulis 19000001, kita klik tampilkan. Nah, tentu di output di sini di tampilannya ini name-nya belum bisa ditampilkan di sini karena kita belum menambahkan script-nya atau coding-nya. Nah, sekarang ini akan kita kerjakan. Oke, ini kita keluarkan dulu formnya. Nah, jadi kita berpindah ke bagian source. Sama seperti yang sebelumnya, kita mulai dari langkah pertama dulu. Ya, kita mulai dari langkah pertama yaitu membuat variabel. Ya, jadi variabel yang mana yang akan kita buat? Nah, tadi kita mau menambahkan inputan, berarti variabel yang kita tambahkan adalah variabel inputan. Nah, untuk inputan name, karena tipe datanya sama, atau kalau misalnya kalian boleh menambahkan seperti ini, privat string, ya, namanya boleh bebas asal tidak menggunakan spasi. Nah, saya di sini menggunakan nama yaitu name. Nah, boleh seperti ini, atau karena tipe datanya sama yaitu string, kalian bisa menggunakan, nah, tinggal ditambahkan koma seperti ini, nama, koma, name. Ini tidak perlu kalian buat. Nah, jadi lebih gampang kalau tipe datanya sama. Itu syaratnya. Oke, jadi ada dua inputan. Yang pertama adalah nama, yang kedua adalah name. Oke. Nah, kalau ini sudah, silahkan disimpan. Kemudian setelah langkah pertama membuat variabel, kita lanjut ke tahap atau langkah yang kedua. Nah, scriptnya ada di mana? Kalau kalian lupa, bisa pindah ke desain. Kemudian klik kanan di tombolnya, kemudian kalian pilih events, kemudian pilih action perform. Nah, jadi ini sudah langsung kita diarahkan ke tahap nomor 2, yaitu proses mengambil nilai dari inputan. Nah, proses pengambilan nilai dari inputan yang pertama tadi sudah kita kerjakan. Caranya seperti ini. Nah, karena kita tambahkan lagi untuk inputan yang kedua, berarti kalian tambahkan di sini. Nama variabel yang tadi kalian gunakan itu, kalian ketik di sini. Nah, tadi nama variabel yang saya buat adalah name. Ini name. Oke. Jadi yang saya buat di sini adalah name. Ya, name sama dengan nama text field-nya. Nah, nama text field untuk name saya, nah misalnya saya lupa namanya apa, kalian bisa pindah ke desain. Kalian klik kanan di bagian text field-nya, klik kanan, kemudian pilih change variable name. Nah, jadi inilah nama text field yang saya buat tadi, txt name. Nah, kalau sudah tahu, baru kita ketik di sini. Nah, namanya adalah txt name. Oke. Kemudian karena dia tipe datanya string, berarti kita gunakan fungsi get text.
tekan enter. Nah, jadi ini proses nomor 2, mengambil nilai dari inputan. Nah, kalau ini sudah berhasil diambil, baru kita tambahkan outputnya. Nah, untuk menambahkan output, nah, sama seperti tadi, nama mahasiswa sama dengan nama yang akan ditampilkan. Nah, kemudian yang kedua di sini, ya sama variabelnya yaitu output. Nah, caranya seperti ini, output. Jadi untuk menghubungkan antara output dari inputan pertama dengan inputan kedua yaitu NIM. Nah, sebelum tanda sama dengan, kalian bisa tambahkan di sini tanda plus. Plus sama dengan seperti itu. Oke, ditambahkan tanda plus. Plus sama dengan, kemudian saya tambahkan di sini NIM. Nah, misalnya NIM sama dengan sekian sekian sekian. Berarti saya tambahkan di sini plus. Saya ambil nilainya dari variabel NIM. Oke, nah untuk memberikan jarak, oke, atau nanti saya jelaskan. Ya, kita coba bertahap dulu. Nah, sampai sini, ini sama caranya. Hanya saja untuk output yang kedua ini, atau kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, kalian tinggal tambahkan simbol plus seperti ini. Ya, ini fungsinya untuk menghubungkan antara output pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, nah ini sudah selesai, kita simpan. Silahkan disimpan. Kemudian kita jalankan formnya. Nah, ini dia. Sekarang kita coba input nilainya, misalnya Budi. NIM-nya adalah 19000001. Kemudian kita klik tombol tampilkan. Nah, ini adalah hasilnya. Nama mahasiswa sama dengan Budi, NIM sama dengan 190001. Oke, kalau kita misalnya ganti menjadi Joko, kita klik tampilkan. Nah, ini juga sudah berubah otomatis. Nama mahasiswa sama dengan Joko, NIM sama dengan 19000001. Oke, untuk tampilan, kalau misalnya kita ingin menampilkan nama mahasiswa sama dengan Joko, nah kemudian NIM-nya ini kita akan tampilkan di bawahnya. Ya, di bawah nama mahasiswa. Nah, caranya, oke, nah kalian bisa tambahkan seperti ini. Nah, di belakang nama di sini, untuk menambahkan enter atau baris baru, kalian bisa tambahkan menggunakan \n. Ya, \n ini simbol atau karakter untuk menambahkan baris baru. Nah, ini juga sama untuk NIM, kalian bisa tambahkan juga \n. Ya, diapit tanda petik 2. Oke, nah seperti itu. Kemudian kita simpan filenya. Setelah itu kita jalankan lagi. Oke, misal nama adalah Bowo, NIM-nya adalah 19000002. Klik tampilkan. Nah, jadi ini hasilnya. Nama mahasiswa sama dengan Bowo. Nah, kemudian di bawahnya NIM sama dengan 19000002. Oke. Nah, jadi itu materi mengenai GUI. Jadi ada teori pengantarnya, kemudian prakteknya seperti ini. Kalau misalnya ada istilah yang belum dimengerti atau ada pertanyaan, error dan sebagainya, silahkan ditanyakan di grup atau di video ini. Oke, nah kita lanjutkan lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.